A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana min ibadihil muslimin wa manna 'alaina wa akramana faj'alana min ummati sayyidil awwalina wal akhirin. Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang atau seorang manusia merenungi tentang hakikat kehidupan, maka ia akan mendapatkan 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, man ana? Siapa saya? Kemudian min aina ana? Dari mana saya berasal? Dan ila aina nasiri? Kemana perjalanan ini akan berakhir? 3 pertanyaan ini banyak menghabiskan waktu para filsuf, para pemikir. Namun alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim, 3 pertanyaan ini sudah terjawab dengan mudah melalui perantara wahyu. Siapa kita? Dari mana kita? Dan kemana kita akan berakhir? 2 pertanyaan tidak akan saya bahas. Namun pertanyaan yang terakhir, kemana kita akan berakhir? Dari nas-nas Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa akhir dari perjalanan kita hanyalah 2 pilihan. Apakah surga atau neraka? Pertanyaan ini yang ditanyakan oleh seorang sahabat, Mu'adz ibnu Jabal, kepada Rasulullah SAW. Suatu hari dalam sebuah perjalanan, Sayyidina Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilinil jannah wa yuba'iduni 'anin nar." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada saya tentang suatu amal yang mana amal ini dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya ke dalam neraka. Rasulullah SAW menjawab, "Laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaih." Wahai Mu'adz, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Namun ingat bahwa sesuatu ini akan sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalnya itu? Rasulullah SAW menjelaskan 5 hal amalan yang wajib dilakukan untuk membawa kita masuk ke dalam surga dan menjauhkan daripada neraka. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu hal apapun. Tuqimus shalah, dirikan salat, wa tu'ti zakah, tunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, wa tahujjul bait, dan berhaji ke Baitullah. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Rasulullah menyampaikan lagi, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Wahai Mu'adz, maukah engkau untuk saya berikan kabar atau saya berikan ilmu tentang pintu-pintu kebaikan? Belum lagi Sayyidina Mu'adz menjawab, Rasulullah SAW langsung mengabarkan, "As-shaumu junnah, was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, wa salatul rajuli fi jawfil lail." Wahai Mu'adz, puasa itu sebagai perisai seorang muslim, dan sedekah dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Begitu pula dengan salat seseorang di tengah malam. Jadi setidaknya ada 2 hal yang harus kita lakukan untuk memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita daripada neraka. Yang pertama, lakukanlah hal-hal yang wajib. Yang kedua, tambahkan hal-hal yang wajib ini dengan hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang wajib seperti mana yang kita ketahui 5 rukun Islam: syahadat, salat fardu, puasa, membayar zakat, dan haji.
Sedangkan hal-hal yang sunnah seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, berpuasa, puasa yang sunnah, kemudian bersedekah, dan ditambah dengan salat nawafil, di antaranya adalah salat malam. Jadi ada dua hal yang harus kita jaga untuk masuk ke dalam surga dan jauh daripada neraka, yaitu menjaga yang wajib-wajib. Yang kedua, tunaikan yang sunnah-sunnah. Namun Rasulullah SAW tidak cukup hanya menyampaikan dua hal yang tadi. Rasulullah SAW melanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwatu sanamih. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku kabarkan tentang pokok perkara agama, tiangnya dan puncaknya? Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Nah, namun di akhir percakapan ini Rasulullah SAW menyampaikan kembali kepada Sayyidina Mu'adz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku kabarkan tentang suatu hal yang dapat menyempurnakan segala hal yang aku sebutkan tadi? Fa akhadha bilisanihi, Rasulullah mengeluarkan lidah beliau kemudian menyampaikan kepada Mu'adz, kuffa 'alaika hadza. Wahai Mu'adz, jaga lisan kamu. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini marilah kita jadikan target puasa kita tidak seperti target di puasa-puasa sebelumnya. Jika puasa kita di bulan-bulan atau di tahun sebelumnya hanya untuk menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, maka di puasa tahun ini marilah kita menjaga lisan kita, menjaga dan mengatur apa hal-hal yang kita sampaikan dari lisan kita. Menjaga lisan bukan berarti diam. Menjaga lisan bukan hanya menjaga lidah kita dari berkata dusta, atau dari bukan hanya menjaga lisan kita dari berkata dusta, atau menjaga lisan kita dari mengadu domba atau hal-hal yang lain. Namun menjaga lisan berarti mengatur lidah kita untuk menyampaikan hal-hal yang baik dan untuk tujuan-tujuan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam orang-orang yang dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang soleh, seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Jadi jaga hal-hal yang wajib, tunaikan hal-hal yang sunnah, dan untuk menguatkan keseluruhannya itu, jaga lisan Anda. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.